Terima kasih Anda masih bersama kami di NTV Prime. Kami masih membahas terkait dengan pangan Nusantara dalam jejak budaya. Dan kalau tadi Mama Loretta sudah sangat berapi-api menjelaskan keistimewaan manfaat dari sorghum, tapi kurang kedengeran begitu ya. Saya sendiri yang hidup di kota besar juga konsumsinya masih itu-itu aja. Cenderung mengabaikan alternatif pangan lainnya, pangan lokal lainnya seperti sorghum. Apa tantangannya untuk memperkenalkan, mensosialisasikan dan mempromosikan pangan lokal yang namanya sorghum ini? Ya, tantangan tentu saya akan menjawab yang pertama dari sisi masyarakat yang paling akar rumput, petani. Artinya mindset pola pikir petani itu bahwa menanam itu harus semuanya sama. Ya, padahal sorghum ini harus serempak, semua ditanam saat musim hujan. Pada sorghum ini bisa ditanam di luar musim, karena dia hanya membutuhkan air sedikit. Perumpamaannya adalah kalau padi itu membutuhkan air 1 botol aqua penuh, jagung setengah, sorghum itu sedikit. Kenapa? Karena kemampuan sorghum ini mengikat air di udara. Kemudian lapisan lilin di daun dan batangnya yang mencegah penguapan. Sehingga sorghum itu tetap bertahan, bahkan ketika kita panen pertama, dia akan panen kedua. Jadi pola pikir masyarakat, kemudian yang kedua adalah bagaimana mempromosikan itu dari sisi masyarakat itu adalah rasa ya, konsumen rasa, mungkin ya, ya. konsumen ya, karena jumlahnya masih terbatas ya, jumlah produksinya masih terbatas, hanya di daerah-daerah dampingan kami yang mengembangkan ya. Tetapi sudah banyak replikasi juga di desa-desa yang lain atau di kabupaten lain. Dan media sosial juga sebenarnya sangat berperan penting untuk mempromosikan apa yang sudah dilakukan oleh Maria Loretta dan teman-temannya di daerah, di tempat-tempat yang terpencil untuk mengembalikan sorghum ini. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana regulasi pemerintah mendukung. Artinya selama ini kan hanya pajale, padi jagung kedelai. Kenapa nggak ditambah pajaleso, yang artinya kalau secara mau Catchy juga realistis ya kan namanya. ini Bappenas sudah mendorong kami untuk membantu kami, mendukung kami melalui peralatan Alsintan, kemudian program, bahkan mengirim saya ke India untuk mengenal sorghum lebih melihat dunia lah ya di India sana, karena mereka juga mengembangkan sorghum secara masif. Nah, artinya kalau memang NTT itu 80% semi arid, tantangannya adalah maukah pemerintah pusat ini membiarkan kami tetap mengembangkan makanan yang sesuai dengan ekosistem, dengan habitat kami, dengan iklim kami, sehingga tidak perlulah mengeluarkan dana yang begitu ya ngadi-ngadi lah ya, dana yang begitu besar untuk proyek misalnya pengadaan jagung hibrida yang tentu membutuhkan tanah kelas 1, air yang maksimal. Dan belum tentu ekosistem yang dipilih itu cocok ya untuk tumbuhan jagung itu sendiri. Oke, jadi tantangannya kalau saya tangkap tadi pertama adalah edukasi petaninya itu sendiri ya. Kemudian produksinya ya, kapasitas produksinya. Promosinya juga, dan di sini regulasi dari pemerintah. Oke, kita tampung dulu mungkin dari Bu Puji yang mendampingi masyarakat lokal, seperti apa tantangannya? Betul, di konteks kami di masyarakat madani gitu ya. Jadi kami sendiri tidak bekerja sendiri sebetulnya. Jadi memang perlu tadi membangun ekosistem di antara baik stakeholder, karena siapa sih yang kemudian akan dukung petani gitu ya kalau kemudian mereka harus kerja sendiri, khususnya yang untuk tadi ya konteks pangan lokal. Tetapi bagaimana kemudian menemani juga pemerintah daerah gitu ya, untuk memahami bahwa seharusnya konteks regulasi di tingkat daerah pun membuka tuh ruang-ruang untuk komunitas atau petani yang sedang melakukan itu. Demikian juga masyarakat sipil di daerah gitu ya. Itu yang kami lakukan, dan bagaimana sebetulnya mereka mulai belajar menghargai juga bahwa potensi yang mereka punya itu adalah sumber kehidupan masa depan, yang itu harus dilestarikan, dan itu adalah potensi yang dengan keragaman dan kekayaannya itu adalah hak mereka punya hak untuk hak atas pangan itu juga salah satu ada di sana gitu kan. Ruang kelola itu yang kemudian kami lakukan, bagaimana sebetulnya ketika bicara ada edukasinya, ada advokasinya, ada kemudian pendampingan kepada komunitas juga tentang
bagaimana kemudian isu-isu pangan lokal itu juga menjadi mainstreaming di tingkat daerah, bahkan mungkin menjadi kebijakan dalam konteks kebijakan di daerah, dan bagaimana kemudian konsumsinya salah satunya berdasarkan sumber pangan lokal, karena biasanya pemerintah daerah itu kan mengikuti dari pemerintah nasional gitu ya, sehingga top down itu masih ada kok sampai saat ini gitu. Mau tidak mau kadang-kadang kalau pemerintah daerahnya berani berinovasi, meskipun ada kebijakan, sebetulnya kebijakannya udah ada, tinggal keberanian dan mungkin juga banyak berjejaring mungkin ya salah satunya ya. Ketika pemerintah daerah sangat terbuka dan membuka ruang untuk itu pengalaman kami cukup cepat Mbak untuk menggerakkan ketika bicara soal sistem pangan berbasis pada pangan lokal misalnya itu. Dukungan konkret yang dibutuhkan Iya. dari pemerintah seperti apa? Sebetulnya membuka ruang tadi, menurunkan, sebetulnya mengimplementasikan di tingkat tapak kebijakan-kebijakan yang sudah ada. Gitu. Ada kebijakan di Undang-Undang Pangan, lalu Perpres 81, lalu kemudian nanti di Permen Permen Kementerian Dalam Negeri itu ada regulasi itu. Nah, kita mari coba petain ketika di tingkat daerah mau seperti apa nih mengadopsinya. Jadi yang kami lakukan, kami mencoba mengumpulkan misalnya misalnya 3 Bapeda di wilayah Manggarai Raya. Ketika bicara soal perubahan iklim, salah satu yang terkena kan pangan. Mari kita diskusikan soal pangan ini seperti apa. Apakah kemudian selalu tergantung gitu ya, lalu kalau tidak ada bagaimana, dan kemudian melihat kembali potensi yang mereka punya, mendokumentasikan, dan kemudian dari situ dengan kita punya pendokumentasian maka kan kita mengetahui sebetulnya potensi apa yang kita punya. Seperti itu Mbak, salah satunya ya, itu di tingkat kebijakan. Oke. Perlu diperkuat dan Oke. perlu yuk ini jadi sesuatu yang penting gitu ya untuk dilakukan ke depan. Oke, silakan Ibu Rina. Kita Jadi- butuh solusi dari Kita- pemerintah soalnya. Jadi tadi apa yang disampaikan oleh Mama Loretta, kemudian Mbak Puji, begitu ya. Sebenarnya pemerintah sudah memberikan perhatian ya. Mungkin kita dalam hal untuk mengimplementasikannya nanti perlu berkolaborasi dengan baik. Dari sisi regulasi sebenarnya sudah cukup banyak ya. Ada undang-undang pangan yang juga bicara soal bagaimana pangan lokal itu dikembangkan, keanekaragaman pangan berbasis kepada potensi sumber daya lokal. Kemudian ada PP-nya nomor 17 tahun 2015, dan yang terakhir yang muncul adalah Perpres 81 tahun 2024 tentang percepatan keanekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal. Apa yang disampaikan Mama Loretta, Mbak Puji di dalam kegelisahannya mengenai bagaimana pangan lokal ini bisa berkembang. Sebenarnya di dalam Perpres itu ada 8 strategi itu sudah termuat ya. Misalnya bagaimana mengarus utamakan produksi dan konsumsinya, regulasinya, pembinaan UMKM-nya, edukasi ada di dalam strategi yang dicantumkan di dalam Perpres. Bahkan rencana aksi nasional pun juga ada. Nah, Perpres ini sudah kami coba sosialisasikan ke semua provinsi, kabupaten kota, dan kementerian lembaga, termasuk juga organisasi masyarakat, dan bahkan juga dari Kementerian Dalam Negeri sudah menghimbau pemerintah daerah dengan Inmendagri-nya ya, Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2025 menghimbau pemerintah daerah untuk melakukan identifikasi potensi pangan lokal. Jadi artinya memang kalau menurut undang-undang kan pangan lokal itu adalah pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat berdasarkan potensi dan kearifan lokalnya. Jadi artinya setiap daerah itu berbeda-beda ya, pasti berbeda-beda. Nah, oleh karena itu di dalam bagaimana tadi misalnya ketika perlu diedukasi. Saat ini kami sedang bersinergi dengan Kemendikdasmen ya untuk bagaimana bisa pangan lokal ini masuk ke dalam kurikulum ya, dan kemudian juga baik itu secara nasional maupun di kurikulum muatan lokal. Kami sudah sedang merancang itu dan sedang menyusun bagaimana panduan daerah bisa melakukan. Ini adalah bentuk edukasi. Nah, ketika kita memperkenalkan pangan lokal seperti Mama Loretta tadi misalnya di NTT memperkenalkan sorghum, tapi secara di dunia pendidikannya itu diperkenalkan, kita akan menanamkan mindset itu dari awal ya supaya mereka cinta pada pangan lokal. Kuliner juga begitu, kita menggandeng berbagai organisasi yang bergerak di bidang kuliner, bagaimana kemudian kuliner Nusantara itu menggunakan bahan baku lokal. Nah, dalam hal pembinaan misalnya kami juga sudah tadi Mama Loretta sudah mengatakan
misalkan ada bantuan alat ya, bagaimana mengolah sorghum. Kemudian dengan Kehati kami juga bermitra bagaimana kemudian pada kelompok-kelompok yang kami berikan bantuan alat, Kehati membantu dalam hal pembinaan, pendampingan. Ini kolaborasi. Jadi seperti dalam Perpres 81 2024 itu ada 27 kementerian lembaga yang mendukung selain dari pemerintah daerah dan juga pelaku usaha begitu. Jadi tidak bisa sendiri. Kita harus bersama-sama dan kemudian karena lokal tadi sifatnya spesifik di daerah tertentu berbeda. Makanya kenapa pemerintah daerah memang harus paham potensi apa. Tadi biarkanlah pemerintah daerah mengembangkan kebijakannya sesuai dengan potensinya. Memang harusnya seperti itu. Ada memang kebijakan yang sifatnya nasional, tetapi ada yang kebijakannya berbasis kepada kebutuhan daerah itu sendiri. Dan itu sudah dikomunikasikan ke daerah. Sudah ya, tinggal bagaimana kemudian komitmen ini bisa terbangun dengan baik itu tidak mudah ya. Perlu waktu, perlu selalu melakukan advokasi, sosialisasi dan ini harus kerjasama dari semua pihak menurut saya. Jadi saya sangat berterima kasih nih Mbak Puji, Mama Loretta selalu mendukung kita untuk menyanyikan lagu pangan lokal gitu di Indonesia yang mungkin belum terlalu populer begitu. Oke, ada lagunya juga, mungkin ada slogannya juga, nanti ada slogannya juga. Oke, nanti kita dengar sama-sama, tapi kita harus jeda dulu. Kami akan segera kembali, tetaplah di NTV Prime. Dunia olahraga selalu dinamis. NTV senantiasa menghadirkan berita olahraga dari dalam dan luar negeri. Kami bangga menjadi bagian yang menghadirkannya untuk Anda. NTV Sport, Senin sampai Jumat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, live di Nusantara TV. Anda kembali menyaksikan NTV Prime Dialog.